Film ini mengisahkan tentang kisah perjalanan dua budak cinta bernama Tom dan Summer. Tom yang biasa disapa atau Thomas merupakan seseorang yang tidak pernah bersemangat hingga ia yakin menemukan seseorang yang tepat, dan sedangkan Summer merupakan seorang gadis yang tidak percaya cinta sejati sejak kedua orang tuanya bercerai. Namun semuanya berubah ketika keduanya bertemu. Apakah mereka akan berakhir bahagia atau malah sebaliknya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat menampilkan Tom yang lagi mengikuti rapat di kantor tempat ia bekerja. Gak lama kemudian seorang sekretaris baru yang bernama Summer datang menghampiri mereka. Sang atasan pun segera memperkenalkan Summer kepada semua orang di tempat itu. Pada saat itu Thomas langsung tertarik melihat Summer untuk pertama kalinya. Summer mempunyai kelebihan tersendiri, di mana ia ketika bekerja dapat menghasilkan keuntungan hingga 200%. Setiap apartemen yang ditinggalinya selalu dijual dengan harga mahal. Dan setiap bis yang ia tumpangi ketika ingin bekerja, itu selalu meraih keuntungan lebih besar dibandingkan biasanya. Inilah kualitas aneh yang dimiliki gadis itu. Di hari ketiga, Tom mendengar dari temannya kalau gadis yang bernama Summer itu adalah seorang gadis sombong. Namun si Tom ini gak percaya dengan apa yang dikatakan temannya itu. Hingga keesokan harinya, Tom gak sengaja ketemu dengan Summer di lift, dan disinilah mereka berdua mulai berbicara. Keduanya langsung terlihat akrab dan mempunyai kesukaan yang sama. Setelah beberapa hari berlalu, Tom kembali bertemu dengan Summer di sebuah pesta pertunangan. Seperti hari sebelumnya, Summer dan Tom terlihat akrab dan saling dekat satu sama lain. Bahkan sejak hari itu mereka saling bertemu dan berbicara sebelum bekerja. To the supply room, do you guys need anything? I think you know what I need. Pada hari selanjutnya ketika Tom sedang bekerja, tiba-tiba Mackenzie datang dan mengajaknya ke sebuah pesta. Awalnya Tom gak mau ikut ke pesta yang diadakan di bar itu, tapi karena sebelumnya si Mackenzie ini pernah membuat keributan dan mengancam akan membakar bar itu, namun si Mackenzie mengatakan kalau semua orang yang ada di kantor akan datang kecuali dirinya. Akhirnya ia pun melihat Summer dan menerima ajakan sahabatnya itu. Di malam harinya, semua karyawan termasuk Tom dan Summer pun datang ke tempat yang mereka maksudkan. Pada saat itu Tom mencoba mendekati Summer. Namun tidak lama kemudian Summer malah pergi meninggalkannya dan bernyanyi di atas panggung. Pada saat yang sama, semua orang yang berada di sana pun menikmati pesta itu. Setelah menyanyi, Tom dan Summer kembali berbicara. Namun gak lama kemudian Tom yang sudah setengah mabuk segera pergi ke panggung dan menyanyikan lagu kesukaannya. Setelah beberapa lama berada di pesta itu, Mackenzie yang sudah mabuk pun akhirnya diantarkan oleh Tom dan juga Summer ke dalam mobil. Namun pada saat itu tanpa ia sadari, Mackenzie mengatakan kepada Summer kalau temannya itu menyukainya. Gak lama kemudian Mackenzie pun pergi meninggalkan mereka, dan pada saat itu Summer mencoba menanyakan apakah Tom benar-benar menyukainya, dan dengan jujur Tom menjawab dia benar-benar menyukai gadis itu. Namun Summer mengira kalau Tom menyukainya hanya sebatas teman aja. Good night. Good night. Sejak kejadian itu membuat Tom dan Summer yang tadinya sudah dekat malah jadi canggung satu sama lain. Bahkan mereka juga tidak berbicara ketika berada di ruang fotokopi. Namun pada saat yang sama tiba-tiba Summer mendekatinya dan menciumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Summer pun segera meninggalkan Tom. Keesokan harinya ketika Tom sedang bekerja, teman lamanya pun datang dan menanyakan hubungannya dengan gadis itu. Namun pada saat itu Tom mengatakan ia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Summer.
Mendengar hal itu, Summer pun akhirnya masuk ke dalam ruangan. Pada saat itu terlihat kalau Summer dan Tom yang tadinya canggung menjadi akrab kembali. Ternyata hubungan antara Tom dan Summer semakin dekat. Bahkan mereka melakukan hal gila seperti menelpon di kantor padahal mereka tidak melakukan hal yang berguna sekalipun. Hal itu pun membuat temannya Mackenzie menganggap kalau Summer itu gila. Bukan hanya itu saja, kini Tom sering keluar bersama Summer layaknya sebuah pasangan. Mereka ke sebuah toko buku, nonton bareng, bahkan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Tom yang sudah sangat jatuh cinta pada Summer itu pun sesekali mengajaknya keluar dan menikmati pemandangan di luar. Bahkan saking jatuh cintanya, Summer pun rela tangannya digambar oleh Tom. Hingga suatu hari hidup Tom berubah, di mana untuk pertama kalinya akhirnya ia dapat menginjakan kakinya di rumah Summer yang menghalangi dinding di antara mereka berdua. Ruangan yang dulunya disembunyikan Summer, kini ia bisa melihatnya secara bebas. Hubungan mereka yang tidak jelas itu pun menimbulkan pertanyaan bagi teman-temannya. Tapi pada saat yang sama, Tom juga gak tahu hubungannya apa dengan Summer. Hingga akhirnya ketika ia dan Summer sedang dalam perjalanan, ia memberanikan diri untuk menanyakan hubungan apa yang mereka jalani. Pada saat itu Summer hanya menjawab gak tahu. Bahkan ia juga mengatakan ia tidak peduli, yang penting ia bahagia. Beralih ke adegan selanjutnya, pada adegan ini menampilkan Summer dan Tom yang berada di sebuah bar. Namun tiba-tiba seorang pria asing mencoba mendekati Summer dan terlihat menghina Tom. Tidak tahan dengan perlakuan pria itu, Tom pun segera memukulnya dan terjadilah keributan di sana. Gak lama kemudian mereka kembali ke apartemen. Pada saat itu Summer mencoba mengingatkan Tom untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tom mengatakan ia melakukan hal tersebut demi Summer dan menjaga kehormatannya. Namun Summer mengatakan ia sama sekali tidak membutuhkan bantuannya Tom. Setelah itu Summer pun ingin segera tidur. Tapi Tom mengatakan ia tidak akan kemana-mana sampai ia mengatakan hubungannya apa yang mereka jalani. Pada saat itu Summer pun mengatakan kalau tidak ada apa-apa di antara mereka. Mereka hanyalah teman biasa. Tentu saja hal ini membuat Tom marah. Itu bukanlah cara memperlakukan seorang teman. Pasalnya mereka telah menjalani banyak hal bersama. Seperti nonton bareng, bergandengan tangan, bahkan mereka tidur bersama. Dengan keadaan marah, Tom pun segera meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Summer segera menemui Tom dan mengatakan ia seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Pada saat itu Tom juga mengatakan kalau ia butuhkan hanyalah kepastian. Namun Summer tidak dapat melakukan hal itu. Sejak saat itu pun akhirnya mereka kembali baikan dan menjalani kehidupan seperti biasa. Tidur bersama, berbagi cerita bersama, bahkan melakukan hal-hal konyol di taman. Mereka pun lebih sering menghabiskan waktu bersama seperti pergi ke pameran hingga pergi nonton. Hingga suatu hari Tom mengejutkan teman-temannya. Pada saat itu Tom yang sedang patah hati memecahkan semua piring yang ada di rumahnya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, namun tiba-tiba Summer meminta mereka untuk tidak bertemunya lagi. Awalnya Rachel mengira kalau itu hanyalah efek PMS yang dialami olehnya. Namun Summer menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka layaknya Sid and Nancy, di mana Summer telah menyakiti Tom selama ini. Mendengar hal itu, Tom pun segera pergi meninggalkannya. Namun Summer masih bisa-bisanya mengatakan kalau ia bisa menjadi temannya. Mendengar hal tersebut, teman-temannya pun mengatakan kalau dia masih bisa menemukan gadis lain.
Ternyata hal ini sangat berpengaruh dalam hidup Tom, di mana ia menjadi sering murung dan pergi sendirian, mengganggu orang di bis hingga membuatnya diturunkan di perjalanan. Gak hanya sampai di situ aja, Tom juga memutuskan untuk kencan buta. Namun gadis yang ia temui ini tidak cocok dengannya, hingga gadis itu pun pergi meninggalkannya. Suatu hari, Tom memutuskan untuk pergi ke Barbara dengan Mackenzie. Tapi si Mackenzie ini membatalkan perayaannya secara tiba-tiba. Sementara Tom sudah berada di kereta. Pada saat itu tanpa diduga, ia kembali bertemu dengan Summer dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendatangi pesta pernikahan teman mereka. Akhirnya Summer pun menawarkannya untuk minum kopi bersama. Di sepanjang perjalanan mereka menghabiskan waktu bersama layaknya seperti dulu. Bahkan ketika berada di pesta, mereka juga terlihat seperti pasangan dan berdansa bersama. Masih dalam adegan yang sama, Summer pun mengundangnya datang ke pesta yang diadakannya di rumah. Tentu saja Tom yang masih menyukai Summer tidak dapat menolak undangan tersebut. Akhirnya dia pun mendatangi pesta. Dan pada saat itu ia sangat yakin semua harapannya akan menjadi kenyataan. Tapi sayangnya semua ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Bahkan di malam itu Tom melihat Summer yang memamerkan cincin tunangannya kepada temannya dari kejauhan. Dengan keadaan marah, akhirnya Tom pun segera meninggalkan tempat itu. Sejak kejadian itu, hidup Tom sangat berbeda. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ranjang sepanjang hari, hingga akhirnya suatu pagi ia bersemangat kembali. Ia mencoba mempelajari banyak hal dan mencoba mencari pekerjaan baru. Ketika Tom melakukan hal tersebut, pada saat yang sama Summer yang katanya tidak percaya dengan cinta sejati, ia akhirnya menikah. Suatu hari ketika Tom berada di tempat favoritnya, Summer yang berada di tempat yang sama itu pun akhirnya mendekati Tom. Pada saat itu Tom mencoba meminta penjelasan tentang apa yang sudah terjadi dan seharusnya ia juga mengatakan kalau ia sudah punya pacar pada saat mereka berdansa. Namun Summer mencoba membela diri dan mengatakan kalau pada saat itu pacarnya tersebut belum melamar dia. Bukan hanya itu aja, Summer juga mengatakan kalau dia tidak pernah yakin dengan Tom. Dan kini Tom menyadari apa yang dikatakan Summer sebelumnya tentang kisah cinta sejati hanyalah dongeng dan omong kosong belaka. Setelah cukup lama berada di sana, akhirnya Summer pun segera meninggalkannya. Setelah apa yang terjadi, selama setahun hidup Tom berjalan dengan datar. Gak ada memori atau hari-hari yang dijalani dengan luar biasa serta tanpa kenangan abadi. Hingga di suatu hari ketika ia mendatangi undangan wawancara, ia bertemu dengan seorang gadis yang mempunyai tujuan yang sama dengan Tom. Ketika ingin meninggalkan gadis itu, Tom menyadari sesuatu dan ia sangat yakin dengan gadis tersebut. Disinilah hidup Tom mulai dari awal. Ia pun mengajak gadis-gadis itu untuk minum kopi bersamanya setelah wawancara selesai. Sure. What's that? Gadis itu bernama Autumn. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.